Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mengawali hari yang baru ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini hati kami berlimpah dengan ucapan syukur atas berkat dan anugerah yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam dalam tidur kami. Dan pagi ini kami kembali dibangunkan untuk menikmati hari yang baru. Namun sebelumnya ya Tuhan, hati kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami mau membuka hati kami untuk ditaburi dengan firman-Mu Tuhan, agar hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang datang bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang keempat berkata demikian. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Penginjil Internasional dari Inggris menerangkan bahwa salah satu alasan mengapa dirinya menjadi Kristen adalah karena iman Kristen itu sungguh benar. Sekalipun ada banyak upaya untuk mencari kelemahan dan kesalahan pada iman Kristen, termasuk tuduhan kebohongan atas fakta kebangkitan Yesus, tetapi kebenarannya tetap kokoh. Justru banyak penulis buku Kristen mengenai kebangkitan Yesus semula ialah orang yang bermaksud menentangnya. Namun di tengah jalan dari proses penelitiannya, mereka justru bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tabib Lukas adalah salah seorang rekan yang menyertai Rasul Paulus dalam perjalanan misinya. Dirinya terbilang intelektual pada zamannya. Bahasa Yunani yang digunakannya untuk menulis Injil Lukas mencerminkan bobot intelektualnya itu. Pergaulannya cukup luas hingga menyentuh kalangan pejabat pada masa itu. Dan salah satunya ialah orang yang ia sapa sebagai Theophilus yang mulia, ayat yang pertama. Lewat tulisannya ia mewartakan Injil, terutama di kalangan atas, dengan satu tujuan, menegaskan bahwa iman Kristen itu sungguh benar. Di dalam bacaan yang baru saja kita baca, yaitu di dalam ayat yang keempat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, tanpa disadari, setelah sekian lama kita menjadi Kristen, kita bisa kehilangan alasan-alasan yang paling fundamental mengapa kita menjadi Kristen. Entah karena mewarisi kekristenan sejak lahir, atau karena kita tergilas kehidupan agamawi yang rutin belaka. Padahal kekristenan yang suam-suam kuku justru patut diwaspadai. Itu bisa kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16. Karena itu, jadi pertanyaan bagi kita, masihkah kita menghidupi nyala api yang membara di dada bahwa iman kita itu sungguh benar? Hidup kekristenan ibarat mendirikan rumah. Jika tidak ingin lekas roboh, harus dibangun di atas fondasi yang kokoh. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kembali lagi kami boleh diingatkan lewat kebenaran firman-Mu, agar kami senantiasa membangun iman kekristenan kami di atas landasan yang kokoh, yaitu di dalam iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena iman itu adalah sungguh benar. Karena itu Bapa, mari meteraikan firman itu di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu kuat dan berpegang teguh pada iman dan percaya kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, ini doa dan sembahyang kami serta ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.